Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Tafsir Al-Misbah kembali bersama saya Alvin Adam. Tentunya bersama yang terhormat Bapak Quraisyah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Di sebelah saya ada teman lama saya juga ada Irgi, pemantan pembawa acara Tafsir Al-Misbah juga. Betul, Harusnya betul. saya serahkan tadi nih Pak ya. Atau kita berdua akan memandu sama-sama Gi. Boleh. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Selalu sehat dan happy kalau Irgi ya. Sudah hijrah katanya. Alhamdulillah. Nah kalau kemarin kita sempat membahas tentang surat Saba, sekarang kita akan lanjutkan ke ayat berikutnya yaitu ayat 15 sampai 21. Sedikit saya ulas sedikit ya tentang keingkaran kaum Saba terhadap nikmat Allah dan akibat-akibatnya. Nah ini ada dari kelanjutan surat-surat yang akan kita kaji hari ini. Saya persilakan langsung kepada Bapak Quraisyah untuk mulainya. Silakan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kemarin malam kita membahas tentang dua orang nabi yang dianugerahi aneka nikmat yang mereka itu syukuri nikmat-nikmat tersebut. Kali ini uraiannya menyangkut kelompok yang tidak bersyukur. Saya sering berkata begitu cara Al-Quran mengingatkan manusia. Dia sebut yang baik, baru dia sebut yang buruk. Dia sebut jiwa, dia sebut jasmani. Dia sebut sorga, dia sebut neraka. Dipaparkan, silahkan mau pilih yang mana. Kalau yang ini akibatnya ini, kalau yang ini akibatnya itu. Nah sekarang sudah berbicara tentang Nabi Daud dan Nabi Sulaiman dengan aneka nikmat Allah itu. Kali ini dia berbicara tentang penduduk suatu negeri yang namanya Saba. Saba itu sekarang di Yaman. Dikatakan laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah. Sungguh dari keadaan tempat berkumukim kaum Saba ada ayat, ada bukti, ada tanda, ada pelajaran. Apa itu? Jannatani an yaminin wa shimal. Ada dua kebun di sebelah kiri dan sebelah kanan. Maksudnya ada kebun yang mengelilingi kota itu. Kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu. Ini adalah anugerah Tuhanmu. Kalau di sini istilahnya makanlah dari rezeki yang dianugerahkan Tuhan kepadamu. Nah, kata makan dalam Al-Quran itu tidak harus diartikan memasukkan sesuatu ke tenggorokan untuk dikunyah dan ditelan. Itu kan makan begitu. Nah, kata makan dalam Al-Quran itu bisa juga atau biasa juga diartikan gunakanlah. Nah, karena di sini sebenarnya anugerah Allah kepada mereka itu bukan sekedar kebun-kebun itu, tapi juga tentu keindahan kebun itu. Nikmatilah keindahan itu ya. Kulu mir rizqi rabbikum, itu adalah rezeki anugerah dari Tuhanmu, tapi washkuru lahu, dan syukuri juga. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Ini kalian punya negeri itu adalah negeri yang baik. Negeri yang baik itu yang aman, yang sentosa, yang penduduknya bisa mendapatkan rezekinya di kotanya sendiri, di tempat tinggalnya sendiri, atau yang penduduknya kasih berkasih. Nah, dan negeri kalian itu seperti itu, dan juga penduduknya memberikan anugerah pengampunan kepada Allah memberi anugerah pengampunan kepada penduduknya. Kita ingin garis bawahi ini Rabbun Ghafur ini. Tidak ada suatu masyarakat manusia yang bebas dari dosa. Waktu masyarakat Nabi pun ada dosa. Karena itu tabiat manusia. Tetapi yang dituntut dari yang berdosa, tobat. Yang dituntut dari yang tidak berdosa, agar menasehati yang berdosa. Itu aman.
Anda mau 100% bersih, 100% suatu masyarakat, ini tidak mungkin. Ya toh? Kalau kita berkata demikian, perjuangan Nabi itu kita lecehkan. Beliau berjuang menghadapi, karena keburukan dan kebaikan itu bertarung sepanjang masa. Fa'arnana alaihi salam arim wa baddalnahum bi jannataini dzawati ukuli khamtin wa aslin wa syai'in min sidrin khalil. Kebun yang begitu bermanfaat, yang begitu indah, akhirnya rusak, dan kami gantikan kedua kebun itu dengan tumbuh-tumbuhan yang buahnya pahit. Kami jadikan dari itu ada sedikit dari buah sidr. Buah sidr itu sesuatu, Anda bisa katakanlah secara mudahnya alang-alang. Kan tidak diganti oleh Tuhan itu karena mereka tidak mensyukuri nikmatnya. Baru Allah bertanya dalam dua tanda petik, itulah akibat dari kekufuran, itulah akibat dari ketidaksyukuran, dan memang kami tidak memberi balasan yang buruk kecuali orang-orang yang enggan bersyukur. Nah, di sini dia katakan, dzalika bima kafaru wa hal nujazi illal kafur. Saya ingin baris bawahi kata kufur. Kafir itu, kufur itu bermacam-macam maknanya. Bukan cuma orang yang mengingkari ajaran agama, kafir. Orang yang tidak mensyukuri nikmat Tuhan juga itu namanya kafir. Itu sebabnya ada istilah kufur nikmat. Bukan tidak percaya Tuhan. Nah, kita mau lihat sebab dari kemakmuran penduduk Sabah itu karena mereka berhasil membangun masyarakatnya, membangun bendungan dan memelihara bendungan itu. Mereka berhasil menjalin hubungan harmonis antar sesama. Tetapi begitu hubungan tidak lagi baik, begitu memelihara hasil-hasil pembangunan tidak lagi terpelihara dengan baik, terjadi. Di mana-mana bisa begitu. Akhirnya bisa jadi kenyataan sekarang kita aja, jangan jauh-jauh kita. Sebagian penduduk kita kan keluar negeri cari nafkah. Padahal kita jauh lebih kaya negeri kita daripada negeri yang kita kunjungi itu. Karena kita kurang bersyukur, dalam arti bisa jadi dalam arti kita tidak pandai mengelola sumber daya. Boleh jadi kita tidak pandai menjalin hubungan harmonis antar sesama. Itu sebabnya akhir-akhir ini saya digalakkan oleh ulama-ulama Islam, apalagi di luar negeri, oleh Al-Azhar, bahwa perlu ada jalinan kasih antara penduduk tanpa melihat agama yang besar. Itu yang bisa menyatukan. Ya, saya potong dulu boleh ya Pak Boleh, Pres, mari. Kita break dulu sejenak dan kita akan kembali menyaksikan tafsir Al-Misbah segera setelah yang satu ini. Mereka ini dinamai negeri yang sejahtera karena hubungan harmonis antar warganya tanpa mempertimbangkan agama. Kembali Anda menyaksikan tafsir Al-Misbah di Metro TV dan hari ini kita sedang membahas tentang ayat dari surah Sabah dari ayat 15 sampai dengan 21. Cinta kepada tanah air membuat kita akhirnya kembali ke tempat di mana kita berasal. Itu ya Pak ya? Betul. Nah, silakan Pak Kures mungkin kita rindu untuk kembali ke sana. Ada yang berkata begini. Itu sejak dulu, sejak zaman jahiliyah sudah ada ungkapan berkata begini. Hai pemuda, berpindahlah dalam cintamu dari satu gadis ke gadis yang lain, dari satu perempuan ke perempuan yang lain. Tetapi cinta sejatimu hanya tertuju pada cinta pertama. Hai pemuda, berpindahlah dari suatu tempat, dari suatu negeri ke negeri yang lain. Tetapi cintamu, kerinduanmu hanya tertuju kepada tempat kelahiranmu.
Itu sejak zaman itu. Sejak zaman itu tabiat manusia. Orang yang nggak cinta tanah airnya itu sebabnya dikatakan di dalam Al-Qur'an di dalam riwayat ada dikatakan cinta tanah air itu bagian dari iman. Hubbul watan minal iman. Ya, hubbul watan minal iman, Iya. bagian dari iman. Nabi saja sewaktu mau meninggalkan kota Mekah itu pergi ke suatu tempat sambil bercakap dengan bumi itu, dengan kota itu. Wahai Mekah, engkau adalah tempat yang paling kucintai. Seandainya aku tidak diusir oleh pendudukmu, saya tidak tinggalkan kamu. Itu manusia begitu. Nabi tetap menganggap bahwa itu adalah hidup ya. Iya, Tadi di situ seperti dia pembahasan hidup, kita di situ sebelumnya. tumpah darahnya. Diajak tumpah darahnya. Kalau dalam bahasa Arab, di situ tempat kepalanya berbaring. Jadi tanah air itu disejajarkan dalam penyebutannya oleh Al-Quran dengan agama. Siapa yang mengganggu kamu dalam agamamu atau mengusir kamu dari tanah airmu, jangan bantu dia. Ya kan? Iyalah. Tetapi yang tidak mengganggu kamu dalam agama, tidak mengusir kamu dalam dari tanah airmu, bantu dia. Kamu boleh berbuat baik kepadanya. Kamu boleh memberi sebahagian dari hartamu untuknya. Persoalan agama tanah air sama. Itu sebabnya kita menyimpang sedikit tapi tidak apa-apa. Itu sebabnya saudara dalam bahasa Al-Quran ada saudara seagama, ada saudara tidak seagama. Ada ikhwanukum fiddin, saudara-saudara kamu seagama. Yang tidak seagama tapi kita satu tempat, satu keturunan, satu suku, itu juga saudara kita. Sekemanusiaan itu juga saudara kita. Nah, mereka ini dinamai negeri yang sejahtera karena hubungan harmonis antar warganya tanpa mempertimbangkan agama. Kita lanjutkan. Ya, silakan Pak Quraisy. Oke, tadi kita mana? Kita lihat ini negeri bagaimana amannya, bagaimana sejahteranya. Wa ja'alna bainahum wa bainal qura allati barakna fiha quran zahira. Kami jadikan antara tempat kaum Sabah itu di Yaman, kami jadikan antara itu dan antara negeri-negeri yang kami berkati. Negeri-negeri yang diberkati Allah itu di Syam, Syria. Kami jadikan jarak antara tempat mereka dan tempat yang jauh itu ada di situ kota-kota. Sehingga Anda berjalan di sana tidak kesepian. Tidak ada jarak yang menjadikan Anda mau jalan di sini istirahat, mau jalan di sini. Bukan seperti padang pasir yang tidak ada nikmat Tuhan. Jana, bainal qurati barakfiya. Kurang zahira, ada kota-kota yang jelas keadaannya. Dan kami atur perjalanan itu sehingga tidak melelahkan, tidak membosankan. Berangkatlah, pergilah ke kota-kota itu, baik di waktu malam maupun di waktu siang dalam keadaan kalian aman. Ini kita bisa tarik satu pelajaran apa? Kalau mau negeri Anda sejahtera, salah satu syaratnya transportasi harus bagus. Kalau Anda mau ke sini, transportnya tidak bisa, jalan rusak dan sebagainya. Ini Allah menggambarkan negeri yang sejahtera itu, yang berdekat-dekatan walaupun jauh. Selalu ada tempat-tempat di mana Anda bisa beristirahat. Mudah dan yang lebih penting aman. Walaupun di waktu malam ada berjalan, Anda merasakan keamanan. Itu sejahtera itu. Oke. Tetapi mereka tidak mensyukuri nikmat Allah. Sudah berdekatan, sudah aman, mereka berkata, Rabbana ba'id baina asfarina. Ada yang baca, Rabbuna ba'ada baina asfarina. Kita lihat bacanya. Ya Allah, bisa dia berkata begini, Tuhan sebenarnya menjauhkan jarak kami ini. Jadi dia tidak mengakui nikmat Allah bahwa sudah dekat. Dia masih anggap itu jauh. Nah, ada lagi yang membacanya, ba'id baina asfarina. Ya Allah, ini
Karena mudah transportasi, murah biayanya, semua orang sudah bisa naik. Orang miskin pun sudah bisa. Ya Allah, perjauh aja ya Allah, biar dia tidak ikut. Ada aja, tidak syukur kan? Iya. Iya, tapi banyak sekali tadi Egi ya, nikmat sebenarnya udah dikasih oleh kaum Sabah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi nikmat ini tidak terlihat oleh mereka ya, Pak Quraish. Tidak terlihat oleh mereka, atau mereka mau monopoli kesejahteraan. Sejahtera itu harus mencakup semua anggota masyarakat. Harus bijak di sana, bijak di sini, ya kan? Bijak sana dan bijak sini. Wa zalamu anfusahum. Sebenarnya mereka telah menganiaya diri mereka sendiri. Maka apa akibatnya? Faja'alnahum ahadis. Kami jadikan mereka itu atau peristiwa-peristiwa yang mereka alami itu buah bibir. Orang cerita, semua orang cerita. Oh itu kasihan, dulu itu begini, dulu itu begini. Itu kan buah bibir. Wa mazzaqnahum kulla mumazzaq. Kami cerai-beraikan mereka, pencerai-beraian yang luar biasa. Penduduk Yaman akhirnya pindah-pindah. Ada yang ke Mekah, ada yang ke Madinah, ada yang pindah-pindah. Tinggal kotanya sepi, tidak ada yang bangun. Sampai sekarang ini upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat Yaman itu masih meningkat. Tapi kalau kita bicara sekarang, bertempur tuh dia dengan Saudi. Oke, mazzaqnahum kulla mumazzaq. Inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada pelajaran untuk setiap orang yang bersabar dan bersyukur. Kenapa dia katakan sabar dan syukur? Beragama itu tidak keluar dari sabar dan syukur. Kalau Anda senang, Anda harus bersyukur. Kalau Anda tidak menyenangkan hidup Anda harus bersabar. Hidup manusia ini tidak keluar dari dua kemungkinan. Bisa jadi keadaannya menyenangkannya. Ya. Bisa jadi keadaannya tidak menyenangkannya. Kalau tidak menyenangkan, sabar, tabah. Kalau menyenangkan, syukur. Baik, kita break dulu aja. Dan kita akan melanjutkan kajian ini setelah pariwara berikut ini di Metro TV. Tapi kalau saya perlakukan anak saya, karena dia anak saya, sehingga saya suruh begini, itu tidak ini. Begitu juga bawahan dengan atasan. Tidak wajar Anda suruh atasan saya, tolong ambilkan itu. Wajar tidak itu? Anda kembali menyaksikan Tafsir Al-Misbah di Metro TV dengan Pak Quraish Shihab, ada Irgi juga bersama kita di sini. Gi, tadi banyak sekali yang kita dapatkan dalam 2 segmen saja ya. Tadi terakhir kan Pak Quraish mengatakan bahwa hidup manusia itu ada 2. Antara bersabar dan juga bersyukur. Nah, tapi kadang-kadang orang yang sudah mendapatkan banyak sekali rezeki suka lupa dengan bersyukurnya. Tapi orang yang mungkin boleh dibilang mungkin rezekinya sedikit lah ya, atau belum mendapatkan rezeki juga lupa dengan bersabarnya, gitu kan. Tapi semua ada batasnya, Pak Quraish. Semua ada batasnya. Yang susah itu adalah sebenarnya mungkin buat saya, Pak Quraish. Bersabar itu sampai kapan kita harus bersabar? Pun kalau misalnya kita memang bersyukur, memang kita harus diingatkan kembali ya. Paling tidak kita pergi ke masjid atau ke tempat-tempat ceramah. Lingkungan kita, betul. Itu ada bahasan. Sabar itu ada batasnya atau tidak? Ya. Menurut Anda ada batasnya? Tidak. Sebenarnya nggak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Karena saya untuk jelasnya kita beri contoh ya. Ada satu orang ganggu Anda, maki Anda. Bagaimana sikap Anda? Harus sabar, ya kan? Udah enggak usah biar ini. Tapi dia maki lagi. Diam juga. Masih sabar dulu. Nah, dia maki lagi. Mungkin ketiga kali nggak sabar. Tidak sabar. Oke, berarti Anda sudah bisa berucap. Paling tidak ya. Ucap.
Waktu Anda sudah bisa berucap buruk terhadap dia, Anda harus sabar. Jangan sampai ucapan Anda melebihi kesalahan dia. Sabar kan? Ya. Oke deh. Sekarang kalau Anda berkata dia punya ucapan sudah luar biasa kotor yang jahat, Anda boleh mengucapkan sama-sama dia jawabannya, ya kan? Yang berucap sekali Anda boleh jawab sekali. Yang berucap 2 kali Anda boleh jawab 2 kali. Ya. Yang berucap 10 kali Anda boleh jawab 10 kali, ya toh? Ya. Sebenarnya bagus kalau yang berucap 10 kali Anda tidak jawab sama sekali, itu yang bagus. Nah, tapi sekarang sudah 10 kali masih belum mempan. Anda sudah mau gunakan tangan. Ya. Boleh. Silahkan gunakan tangan. Tapi harus sabar. Tetap harus sabar. Jangan gunakan melampaui batas. Jadi sabar tidak ada akhirnya. Yang sabar ya Pak, kalau kita semakin dilatih untuk sabar, Iya. ya semakin kuat tingkat Kita semakin kesabaran kuat. kita. Ya, betul. Dan insya Allah tambah batas tadi kan, Ya. bisa diinikan. Ya. Pak, ada pertanyaan dari masyarakat. Mari kita Ya, coba dengarkan, kita lihat Pak. dulu, kita simak sama-sama, kita lihat pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki dari Politeknik Negeri Jakarta. Pak Quraisy, saya ingin bertanya, bagaimanakah hukumnya jika kita tidak sadar telah berbuat sombong? Sebenarnya ada satu hal ya. Apa sih yang dinamakan sombong itu? Sombong itu mengingkari kebenaran. Itu dulu satu. Sombong itu memperlakukan orang lain di bawah perlakuan yang seharusnya dia terima. Itu sombong. Saya akan beri contoh. Saya dengan anak saya dengan ayah saya. Kalau saya perlakukan ayah saya seperti anak saya dinilai melampaui batas, sombong. Tapi kalau saya perlakukan anak saya karena dia anak saya, sehingga saya suruh begini, itu tidak ini. Begitu juga bawahan dengan atasan. Tidak wajar Anda suruh atasan saya, tolong ambilkan itu. Wajar tidak itu? Itu kalau Anda lakukan itu, Anda dianggap sombong. Kita akan break setelah pariwara berikut ini. Kita akan kembali di Tafsir Al-Misbah di Metro TV. Iblis bersumpah, wahai Tuhan, karena aku terkutuk, saya akan balas dendam pada manusia. Saya akan goda dia dari depan, dari belakang, dari kiri dan kanan. Sehingga mereka tidak akan bersyukur. Kembali menyaksikan Tafsir Al-Misbah di Metro TV. Tadi pertanyaan ini menarik yang saya sempat tahan dulu gitu ya. Apabila di antara anggota keluarga kita, orang terdekat kita, ada yang sombong. Jadi itu melecehkan, memperlakukan orang ini. Ada sahabat Nabi pernah bertanya, wahai Nabi, saya ini senang pakaian saya gagah, sepatu saya indah. Apa itu sombong atau tidak? Itu sombong apa? Nabi jawab, itu bukan sombong. Allah senang keindahan. Betul. Tetapi jangan sampai timbul di dalam hati Anda pelecehan terhadap manusia. Dalam konteks ini kalau kita bicara pakaian, jangan pakai pakaian itu yang begitu indah di hadapan orang-orang melarat. Betul. Karena itu bisa menimbulkan rasa Iri. angkuh, rasa iri. Jadi kalau dia tidak, tadi pertanyaannya bagaimana tadi? Ya. Dan hukumnya apa? Jadi kalau kita sombong itu, kita nggak sadar kalau kita bikin sombong. Iya, sombong terlarang. Tidak boleh sombong. Bahkan itu Allah berfirman dalam satu hadis qudsi, keangkuhan itu pakaianku. Siapa yang berusaha memakai pakaianku, yang bersombong, akan kuhancurkan dia. Itu hanya Tuhan yang bisa sombong. Manusia tidak boleh sombong. Anda siapa mau sombong? Tugas kitakah untuk remind atau memperingatkan atau melarang atau bagaimana sebetulnya Pak? Tugas seorang yang beriman itu saling nasihat menasehati. Perlu ada.
semakin dekat hubungan Anda dengan seseorang, semakin bertambah kewajiban Anda untuk menasihatinya. Anda tidak berkewajiban menasihati orang di luar negeri, ya kan? Tidak berkewajiban menasehati orang yang ada di Indonesia di sana. Tapi kalau keluarga yang dekat kepada Anda, itu yang paling dulu Anda lihat. Nasehati dia. Nah, hanya tentu saja menasehati itu lihat kondisinya. Jangan nasehati atau tegur orang yang bisa memalukan dia. Kritik yang membangun. Jangan telanjangi dia. Kritik, kasih nasihat pada waktunya, pada tempatnya. Kita pernah bahas di sini qaulan sadida, ucapan yang tepat. Ya kan? Dan nasihat tidak selalu harus dalam bentuk ucapan, dalam bentuk tindakan, dalam bentuk contoh. Itu kewajiban kita untuk itu. Jadi nggak harus perkataan, Tidak tapi selalu tindakan kita bisa jadi contoh. Bisa jadi untuk contoh, orang bisa yang jadi mungkin lebih nasihat. muda melihat bahwa kita tidak sombong ternyata yang lebih ini. Mungkin begitu ya Pak Kores ya. Tapi poinnya adalah wajib ya tadi kita Oh iya, mengingatkan. wajib. Tapi yang kewajiban dekat kita. dulu, nggak usah jauh-jauh dulu. Iya. Karena silakan Pak Kores. Oke, kita lanjutkan. Jadi jangan sombong. Kita melihat sikap penduduk yang durhaka itu tadi, tidak mau mensyukuri dan sebagainya, ayat ini berkomentar. Walaqad saddaqa alaihim iblisu dhannahu fattaba'uhu illa fariqan minal mu'minin. Sungguh telah terbukti kebenaran dugaan iblis terhadap mereka. Nah, apa itu dugaan iblis? Sewaktu Allah menciptakan Adam digoda oleh iblis, ya kan? Maka mereka diperintahkan turun ke bumi. Iblis bersumpah, wahai Tuhan, karena aku terkutuk, saya akan balas dendam pada manusia. Saya akan goda dia dari depan, dari belakang, dari kiri dan kanan. Sehingga mereka tidak akan bersyukur. Sini, sudah betul kalau begitu sangkaan iblis bahwa mereka tidak akan bersyukur. Iblis menggoda manusia dari depan, dari belakang, kiri dan kanan. Kata ulama, tinggal 2 tempat yang dia tidak goda kita. Atas dan bawah. Kan? Dari kiri, kanan, depan dan belakang. Arah atas ketika Anda mengaitkan dan selalu mengingat yang di atas. Yang di atas kan itu kita isyaratkan Tuhan toh ini. Ya. Dan ketika Anda merasa rendah hati di bawah, dia tidak akan goda Anda. Sebagian godaan setan itu membangkitkan rasa kebanggaan Anda. Coba lihat, kamu kan kepala kantor, kok diperlakukan seperti itu? Ya jadikan Anda angkuh. Angkuh, sombong, takabur. Nah, di sini dikatakan sungguh telah terbukti sangkaan iblis bahwa manusia tidak akan banyak yang bersyukur. Padahal kita lanjutkan sehingga mereka mengikutinya kecuali sebahagian dari manusia yang memang benar-benar beriman. Wa ma kana lahu alaihim min sultan. Sebenarnya setan itu tidak punya kemampuan untuk menggoda Anda. Setan itu diibaratkan dengan virus atau kuman. Kalau Anda imun, tidak kena virus setan. Kata. Orang beriman, orang sabar yang bersyukur tidak akan terpengaruh oleh setan. Tetapi karena tidak imun, lupa, digoda oleh setan. Ini dia katakan, fattaba'u illa qalilan wa ma kana lahum alaihim min sultan. Tetapi Allah mengizinkan setan untuk menggoda. Setelah kami beri sekian banyak potensi buat manusia untuk menolaknya, ada potensi. Tetapi yang lengah tidak menggunakan potensinya, itulah yang mengikuti setan. Dan itu potensi kepada setan dan kepada manusia
untuk menangkal gangguan setan dan bujukannya itu tidak kami berikan kecuali untuk menguji manusia, mengetahui siapa yang benar-benar taat maupun tidak. Jadi keberadaan setan itu ujian buat kita. Ujian juga buat manusia. Lulus atau tidak, Anda bisa menampik setan. Anda punya potensi, tinggal kembangkan potensi Anda. Ya kan? Semua orang yang sehat, yang ini bisa mengangkat beban. Tapi kalau Anda tidak mau, betapapun ringannya beban, Anda tidak bisa angkat. Tapi kembangkan potensi itu sehingga dan namanya bahwa memsyakin warabbuka ala kulli syai'in hafiz, sesungguhnya Tuhanmu itu memelihara, memperhatikan segala sesuatu. Saya kira itu. Pak, ini yang saya mau tanyakan ini mengenai yang tadi Bapak sampaikan juga mengenai janjinya setan gitu, bahwa dia akan menggoda manusia dari segala arah gitu. Apakah memang di dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa dari segala arah itu kecuali atas dan juga bawah gitu? Ya. Al-Quran tidak menyebutkan dari arah atas juga atau arah bawah juga. Tetapi Al-Quran menyebutkan 4 arah. Depan, belakang, kiri, dan kanan. Ulama-ulama lantas bertanya, kenapa tidak disebut arah atas dan arah bawah? Nah, jawaban sebagian mereka bahwa arah atas itu adalah tempat perlindungan dalam arti mempunyai hubungan yang akrab, yang erat dengan yang di atas. Yang di atas dimaksud itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dia merasakan kerendahan hatinya. Dia tidak angkuh. Dia merendahkan diri di hadapan Tuhan, di hadapan tuntunan agama. Ya kan? Dia tidak sombong dan sebagainya. Itu juga Anda akan. Jadi pada saat posisi itu tidak akan tergoda. Dan dengan kata lain, tandanya manusia pun masih punya peluang untuk bertobat apabila memang tergoda oleh betul, bukan hanya bertobat itu pasti, tetapi manusia masih punya perisai sehingga dia tidak berdosa. Ya kan? Karena kalau dengan Allah, Anda kalau ingat Allah, mana Anda mau dosa? Ingat Allah Maha Pengampun tadi. Orang yang berdosa itu karena lupa Tuhan. Ya. Kita break dulu dan kita akan kembali lagi di segmen berikutnya hanya di Tafsir Al-Misbah di Metro TV bersama Pak Quraisy Shihab, Irgi dan juga saya. Kemudahan transportasi dan kedekatan antar kota atau wilayah merupakan salah satu nikmat Allah dan penunjang kesejahteraan. Karena hal itu memperlancar perpindahan manusia dan barang-barang. Ini Pak Jokowi mau tol ya. Itu salah satu cara yang diajarkan oleh Al-Quran. Mari menyaksikan Tafsir Al-Misbah di Metro TV. Dan baik, mungkin kita bisa langsung masuk ke kesimpulan ya Pak ya? Kesimpulannya di sini. Oke. Yang pertama, negeri Sabak masa lampau dilukiskan dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kata thayyibah berarti baik dan menyenangkan. Negeri yang baik antara lain adalah yang aman, sentosa, melimpah rezekinya dan dapat diperoleh secara mudah oleh penduduknya. Aman, sentosa itu. Kedua, semua masyarakat tidak luput dari dosa. Pasti ada dosa. Jangan mengharap 100% bersih. Ya. Seandainya tidak demikian, maka tidaklah ada arti penyebutan kalimat Rabbun Ghafur, Tuhan Maha Pengampun. Itu ada ungkapan, seandainya manusia tidak berdosa, Allah akan menciptakan makhluk yang berdosa supaya dia dapat memberi ampun. Ya. Ini selalu ya Pak, selalu ada. Manusia adalah makhluk yang tidak pernah luput dari dosa. Manusia tempatnya salah dan dosa. Berkali-kali kita berjumpa, berkali-kali kita bertemu lagi dengan kalimat itu ya Pak. Itu. Kemudahan transportasi dan kedekatan antar kota atau wilayah merupakan salah satu nikmat Allah dan penunjang kesejahteraan. Karena hal itu memperlancar perpindahan manusia dan barang-barang. Ini Pak Jokowi mau tol ya. Itu salah satu cara yang diajarkan oleh Al-Quran. Mudah transportasi, ekonomi bisa lebih lancar. Oke, kita lihat yang lain.
kunjungan orang asing atau wisatawan ke suatu negeri itu didukung oleh transportasi yang baik dan oleh penduduk yang menyambut baik mereka. Kalau tidak, dan ini jalan untuk mensejahterakan, itu sebabnya turisme kita perlu galakkan. Friendly. Masyarakat yang tidak membangun atau gagal memelihara hasil pembangunannya, tidak mensyukurinya, maka masyarakat itu akan runtuh dan warganya akan terpaksa mencari rezeki di wilayah luar wilayah. Yang terakhir, bahwa setan itu tidak mempunyai kemampuan untuk menggoda orang kecuali yang tidak imun. Maka lakukan imunisasi biar virus-virus setan tidak menyentuh Anda. Imunisasi kita lakukan terus, Iya, tambah terus, apalagi di bulan suci Ramadan. Iya, ini kita sudah melakukan Kita imunisasi. sudah melakukan itu, menambah ilmu dan imun ditambah supaya mudah-mudahan kita bisa. Dan nggak akan bisa digoda oleh setan. Pak Kures, terima kasih. Ada yang mau tanyakan lagi? Sudah cukup ya. Ini udah nambah dalam waktu 1 jam udah nambah banyak sekali. Terima kasih banyak penjelasannya Pak Kurais, uraiannya, kajiannya di Tafsir Al-Misbah kesempatan hari ini. Irgi juga terima kasih. Sama-sama. Sudah hadir. Senang saya ada mantan host tafsir bersama saya di sini, lebih lancar jadinya semuanya. Dan ini hadir perjumpaan kita di Tafsir Al-Misbah. Mudah-mudahan saja apa yang tadi kita dengar bisa menambah keilmuan kita di bidang agama. Kita akan kembali lagi besok pada jam yang sama di Metro TV. Saya Alfred pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.